mungkin jadi nomor 2, nomor 1 dalam masalah menyanjung Rasulullah. Kenapa? Karena Allah yang pertama dan malaikat selanjutnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan nomor 4. Siapa yang tidak suka maulid, yang mengatakan maulid bid'ah, itu nomor 4, 5, 6, 7 gak ada apa-apanya. I don't care. Sanjung sahabat sepuas-puasnya, dan saya pun akan ikut menyanjung Rasulullah SAW dan para sahabat. Terkenal ulama itu dengan nama Qatibul Lisan, ulama yang pernah terpotong lidahnya. Ustadz Mukri dan kawan-kawan dari Malaysia, mudah-mudahan tidak hanya sekedar terkenal dengan upin ipinnya, tapi terkenal dengan salawatnya. Amin. Sallu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan majlis ini, majlis zikrul habib dan majlis salawat dimanapun, mudah-mudahan akan semakin jaya di muka bumi ini. Amin. Bukan saja di sini, bukan saja di Lombok, bukan saja di Malaysia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Amin. Amin. Dan itu tidak mustahil. Not so impossible. Not so impossible. Easy if Allah wants to do it. Insyaallah. Amin. Maka bersyukurlah kita berada di tengah-tengah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sanjung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, walaupun sanjungan kita mungkin belum dianggap sanjungan. Kenapa? Karena Allah yang menyanjung. Allah yang menyanjung baginda Rasulullah, cukup Allah yang menyanjungnya, gak perlu dari yang lain. Gak perlu, cukup Allah yang menyanjungnya. Namun kita disuruh menyanjung Rasulullah supaya kita dapat maqamut tasyrif, kedudukan yang mulia. Karena kita tidak akan mulia kecuali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Maka tetaplah senantiasa menjadi juara 3 dan tidak bisa jadi juara 2, apalagi juara 1. Enggak mungkin. Do you want to be number 1? Cannot. Number 3 also cannot. Just maybe number 3. Not number 4, not number 5, just number 3. Saya tadi kita nggak mungkin jadi nomor 2, nomor 1 dalam masalah menyanjung Rasulullah. Kenapa? Karena Allah yang pertama dan malaikat selanjutnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Nomor 3, al-thalith, ar-raqam al-thalith. Al-thalith nahnu min ummati. Ya ayyuhalladzina amanu. Antum amanu? Antum minal aminin? Antum mu'minun? Mu'minun? Idza kuntum indakum fi qulubikum iman fasallu alaihi. Sallu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka ciri orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan paling tinggi, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Gelar paling atas disematkan oleh siapa? Allah. Jangan main-main. Jangan main-main. Di
Dikirain iman ini pangkat yang rendah? Wallahi tidak. Sejuta presiden gak akan bisa menyamainya. Maka istiqamahlah dalam iman, karena Allah telah memanggil kita dengan panggilan yang halus. Ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minin hatta al-maut 'alal iman. Amin. Amin. Tugas kita nomor 3, kita juara 3. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Habibuna Habib Fairuz Al-Qadri, Habib Hasan Al-Habsyi, Ahmad Al-Habsyi, Habib Fuad Al-Kab, Habib Zaki, semuanya adalah nomor 3. Kenapa bukan malaikat mereka? Afwan. Saya kalau berada di tengah habaib itu gembiranya luar biasa, senangnya luar biasa. Kenapa? Cinta itu keluar. Cinta itu keluar. Ya Allah, senang sekali. Dan yang paling senang, alhamdulillah, yang pertama memperkenalkan Ad-Diyaul Lami ke Lombok Timur, alhamdulillah, tanpa harus sombong. Yang pertama kali menjadi murid Habibuna Umar ibn Muhammad ibn Salim al-Hafiz Al-Allamah, Masya Allah, Al-Arif Billah, Al-Mujaddid, Al-Imam, Masya Allah, beliau yang pertama kali dari Lombok Timur. Dan alhamdulillah number 1 anyway. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Saya bahagia karena saya tahu guru saya sekarang tersenyum. Kenapa beliau tersenyum? Karena kitab Ad-Diyaul Lami menyanjung Rasulullah. Rasulullah yang tersenyum. Sering beliau mengatakan, kalau benar-benar kita hadir di majelis maulid seperti ini dengan batin yang tulus, ikhlas, maka pasti ada yang bisa melihat wajah Rasulullah datang. Dan alhamdulillah memang datang di tempat ini diwakili oleh cucu-cucunya. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita akan bela sampai mati. Kita akan bela sampai mati. Hidup Muhammad. Hidup Muhammad. Hidup Muhammad. Kita akan bela sampai mati. Saya siap mati untuk beliau. Allahu Akbar. Kita di nomor 3. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan alhamdulillah kita harus bersyukur karena jadi nomor 3, bukan nomor 4. Siapa yang tidak suka maulid, yang mengatakan maulid bid'ah, itu nomor 4, 5, 6, 7, gak ada apa-apanya. I don't care. Biarin mereka bilang bid'ah. Saya wajib melakukan bid'ah. Saya akan maulid terus menerus. Biarin mereka berkoar-koar bilang bid'ah. Tidak apa-apa, saya nggak peduli. Karena kita maulid menyanjung Rasulullah. Walaupun sanjungan itu mungkin belum dikatakan sanjungan. Wallahu qad athna alaihim fama yusawil qawlu minna aw yakunu danana. Itu kata Habibuna Umar. Allah yang telah menyanjungnya.
dan tidak akan pernah sama sanjungan kita, bahkan mungkin la yakunu tanana, mungkin belum jadi sanjungan. Maka sanjunglah sebanyak-banyaknya terus menerus sampai mati sekalipun, karena tidak akan pernah ada salah. Kenapa? Karena kecintaan Allah hanya satu, Muhammad. Keridaan Allah hanya satu, Muhammad. Berkah hanya diturunkan untuk Muhammad. Rahmat hanya diturunkan untuk Muhammad. Dunia hanya untuk Muhammad. Akhirat untuk Muhammad. Surga neraka untuk Muhammad. Kebahagiaan untuk Muhammad. Keselamatan untuk Muhammad. Siapa pingin lewat pintu Muhammad, dan itu adalah maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka beruntunglah kita maulid di tempat ini. Dan tempat ini sangat beruntung. Aturannya Tuan Guru Zainul harus sembelih sapi. Tuan Guru Zainal, ya afwan samihna. Zainul nggak apa-apa, Zainal bersatas, Zainul bersapan. Zainul Abidin, raitu Zainul Abidin, maratu bi Zainil Abidin, itu nahu, nggak salah. Maka berkah tempat ini. Saya iri sebenarnya. Kenapa di tempat saya kok nggak datang seperti ini? Mau datang nggak? Mau datang nggak? Siap? Siap. Habib datang nggak? Oh. Habib Fuad ini sahabat saya dari dulu, Masya Allah. Jadi guru kami di pondok pesantren, Masya Allah. Hai. Masya Allah, Alhamdulillah Habib Fuad. Makanya dari tadi saya tunggu, mana Habib Fuad, mana Habib Fuad. Baru saja ngomong, Masya Allah datang Fuad. Fuad artinya batin. Ya Allah. Maka jangan pernah bosan menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai teman-teman Malaysia yang terdampar, mana dia? Jangan pernah bosan. Walaupun Anda nggak bisa pulang, sudah di sini saja sampai mati. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka kita bergembira sekarang, alhamdulillah. Gembira enggak? Senang enggak? Tidak perlu ada makanan, cukup makanan batin roh kita Muhammad. Lebih-lebih kalau disembelihin, Masya Allah, yang lain-lain. Insya Allah. Maka perlu gue berutang sama kita ini. Kalau nggak ada yang disembelih, berutang. Namun saya nggak akan tagih. Masya Allah. La ilaha illallah. Kenapa kita perlu menyanjung Nabi? Dari dunia sudah dapat kehormatan, penghargaan dari Allah SWT. Al-Habib Umar pernah pidato, dan pidatonya menyebar ke dunia ini. Dulu di zaman-zaman dekat dengan Fakih Al-Muqaddam, Masya Allah, ada seorang ulama yang sangat gemar menyanjung Rasulullah, menyanjung sahabat Rasulullah. Pergi suatu hari, pergi untuk melakukan ibadah haji dari Yaman. Sampai di sana di makam Rasulullah, dia bernyanyi, bernasyid, bersyair, memuji Rasulullah, memuji sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dipuji seluruhnya. Ternyata di sampingnya ada orang yang iri, ada orang yang gak suka. Itulah yang mengatakan maulid itu bid'ah. Gak suka. Ini orang kurang ajar katanya. Iri. Maka itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Sakit mereka itu. Jiwanya yang sakit. Gak ngerti arti cinta. Gak ngerti arti cinta. Kita kalau mencinta istri, kita sanjung. Wah istriku, bidadariku. Tonight your face is very beautiful. You are very sweet and nice. So tonight what we can do? What we do right now? Paham gak nih? Yakin saya ente buta huruf. Kalau saya melek karena sudah tua. Disanjung Rasulullah habis-habisan, sahabat disanjung habis-habisan. Di sampingnya ada orang yang benci, gak suka pada orang yang menyanjung.
Akhirnya dipanggil dia. Saudara, kita ke rumah. Oke, siap. Dikirain mau diberikan apa, penghargaan, dikasih makan dan sebagainya. Ayo kita ke rumah. Dia keluar dari tempat majelis Allah. Ya, dia jalan di celah-celah rumah yang ada di Madinah sampai keluar Madinah. Tiba-tiba masuk rumah, dikunciin rumah. Kamu tadi saya dengar menyanjung Rasulullah. Saya dengar tadi menyanjung Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu nggak boleh, bid'ah. Terus apa salah saya? Kenapa kamu bawa saya ke sini? Saya kira mau dibawa untuk sarapan. Kenapa saya dibawa ke sini? Hanya dua pilihan. Saya nggak suka kamu seperti ini. Satu pilihannya mati. Kalau tidak, saya potong lidahnya. Nggak boleh. Saya kan tamu datang ke sini. Tamu sudah marah. Tidak ada tamu-tamuan. Pokoknya pilih. Mati atau potong lidah. Ya udah, yang penting tidak mati. Potong aja lidah saya. Dipotong lidahnya beneran. Mana lidahmu? Keluarin. Dikeluari lidahnya, ditarik, lalu pas dipotong. Sakit, meronta luar biasa, berdarah, nangis, meronta, sakit, gak bisa menyanjung Rasulullah. Dibukakan, pergi sana. Akhirnya Masya Allah, dia langsung menuju makam Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, mengadu akan nasibnya. Kenapa saya menyanjung Rasulullah kok nasibnya seperti ini? Saya nyanjung sahabat Rasulullah, kenapa seperti ini yang saya dapat? Ada apa ini? Akhirnya antara tertidur dan tidak, tiba-tiba didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangunin, wahai fulan, mana lidah? Ini ya Rasulullah, tolong angkat. Diambil lidahnya lalu dimasukkan. Begitu. Tiba-tiba dibangun, lidahnya seperti semula. Lidahnya seperti semula. Akhirnya dia bersyukur, nyanjung lagi. Terus nyanjung sampai dia pulang ke Yaman. Beberapa lama kemudian dia datang dan dia nyanjung Rasulullah lagi. Ada lagi orangnya. Tapi lain orangnya, ada yang ngajak. Saudara, tolong ke rumah. Oh iya, boleh. Dia keluar lewat Madinah. Jalan yang dulu saya ke rumah yang dipotong lidah saya. Terus tiba-tiba rumah tempat saya dieksekusi. Masuk, dikunciin lagi. Udah, jangan-jangan kedua kalinya ini. Tapi begitu dia masuk, ada kera di tengah-tengah rumah, meronta-ronta. Kera itu. Akhirnya merasa takut nih. Sudah, tidak usah takut. Saya sudah tahu kondisinya. Saya tahu siapa ini, siapa kamu. Saya tahu. Saya ingin mengajak ke sini untuk memberikan penglihatan betapa orang yang menyanjung Rasulullah dipotong lidahnya di tempat ini, langsung tiba-tiba yang memotong lidahnya dirubah menjadi monyet. Ini dia yang memotong lidahmu, ini dia sudah dirubah jadi monyet, dan saya anaknya, anak monyet. Saya nggak mau bernasib dengan bapak saya sama nanti. Akhirnya kami taubat. Kami suka menyanjung Rasulullah, kami suka menyanjung sahabat, kami mencintai mereka karena khawatir dari dunia kami dapat adabnya. Masya Allah, dia bilang Masya Allah, silakan. Yang penting bapak sudah tahu ayah saya dirubah jadi monyet. Silakan keluar, sanjung Rasulullah sepuas-puasnya, sanjung sahabat sepuas-puasnya, dan saya pun akan ikut menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Terkenal ulama itu dengan nama Qatibul Lisan, ulama yang pernah terpotong lidah. Maka jangan takut wahai teman-teman. Ada orang berkoar mengatakan bid'ah, nggak boleh. Bahkan mungkin sampai ke paling parah takbir misalnya, biarin, kita ganti takbirnya dengan takbir, sehingga insya Allah nanti saja
kalau kita sudah kembali ke alam yang memang di sana ditentukan surga neraka, di sana kita akan peroleh apa yang kita lakukan malam ini. Maka wajah-wajah ini adalah pemuda-pemuda yang rindu Rasulullah. Yang di belakang calon ibu-ibu juga orang yang rindu kepada Rasulullah. Itu calon nenek-nenek juga rindu kepada Rasulullah. Yakin kita semua yang hadir ada cinta untuk Rasulullah malam ini. Dan ketahuilah, bila ada cinta untuk beliau, beliau pun tidak tinggal diam. Tidak pernah Rasulullah membiarkan siapapun bertepuk sebelah tangan. Pasti akan disambut cintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Rasulullah menyambut cinta kita semua kepada beliau dan sudah ditandai. Ini Habib Fairuz, ini Habib Ahmad, ini Habib Zaki, ini Habib Fuad, ini Adnan, ini Ustadz Zahar, ditandain checklist akan dapat syafaat kelak yaumil qiyamah. Tak ketinggalan semuanya. Kita semua, amin. Tanpa terkecuali, amin. Walaupun mungkin duduknya di tempat parkiran, karena dengan duduk di sana aman motornya. Semuanya akan kena. Maka siapapun yang menyebabkan acara ini terlaksana, dia pun akan mendapat kesempatan yang sama dengan kita. Kelak di yaumil qiyamah dipanggil oleh Rasulullah sini. Dulu kau menyanjungku, dulu kau punya cinta untukku, sekarang saya akan balas cintamu. Ayo ikut di belakang kami masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Amin. Kamu nggak pernah berhenti memuji kami, menghormati kami, merindukan kami. Walaupun di luar sana banyak orang yang mencemooh, mengatakan bid'ah. Yang bid'ah itu saya nggak kasih syafaat, biarin. Cari sudah bid'ahnya sendiri. Maka itulah untungnya kita berada di majelis maulid. Tapi ingat, jangan pernah kita sombong. Siapa tahu pujian kita ini belum menjadi pujian. Tantangan buat kita untuk terus memujinya. Memujinya, nah terus memujinya sampai ada ladat al-mahabbah, ada mahabbah yang sadiqah, cinta yang tulus untuk baginda Rasulullah SAW. Kalau kita maulid di musalla ahli kisah di Yaman bersama Habib Umar, Masya Allah, di sana Masya Allah terkadang 60 orang pingsan. Kenapa? Saking khusyuknya, saking majelis itu mulianya setiap malam Jumat. Padahal tidak ada upahnya sama sekali. Habib Umar tatkala Masya Allah maulid berdiri, ini sudah terbayang di sini, sudah terbayang gimana beliau kalau maulid. Masya Allah, beliau tatkala angkat tangan, kita amin, alhamdulillah. Saya mendapat kehormatan, kemuliaan belajar kepada beliau. Masya Allah, orang NW pertama kali ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan ada yang bernasib ke sana nanti. Belajar sama Habib Umar, amin. Habib Fairuz walaupun cucu nenek moyangnya di sana belum pernah ke sana, tapi insya Allah sudah ruhnya di sana. Walaupun orangnya di sini, jadi ruhnya menyatu jok-jok. Beliau cerita sama saya, rindu saya kepada yang di sana. Keturunan nenek moyang beliau ada di sebuah makam namanya Zambal. Yang paling utama di sana adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Masya Allah, luar biasa. Hidup nyawa kita, ruh kita berada di Yaman, jauh dari politik, jauh dari gemerlapnya dunia. Hanya maulid, hanya maulid, hanya maulid, hanya ibadah, hanya ibadah. Terus hati mereka berbunga-bunga dengan cinta kepada Rasulullah, sehingga kota Tarim yang begitu kecil disebut dengan nama Ahbabun Nabi. Kota Ahbabun Nabi, kota kecintaan Rasulullah, kota di mana orang tumbuh karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dulu sampai akhir zaman. Dulu di zaman kita ada Al-Habib Abdullah bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab, Masya Allah. Itu Habib, Masya Allah, luar biasa. Mangkunya di sana waktu itu. Kalau kita stres, obatnya hanya melihat wajahnya, hanya melihat wajah. Kalau kita kangen rumah, orang tua pingin pulang, pergi aja ke sana. Dan beliau menerima siapapun tanpa pilih kasih. Apalagi orang Indonesia, sayang dengan orang Indonesia.
Begitu kita tak assalamualaikum, man Talib Darul Mustafa, masya Allah, iftahil bab. Langsung masya Allah ada anaknya di bawah, dibukakan itla fok, naik di tempat mensarinya, masya Allah. Kita lihat habis stres kita, luar biasa. Ada lagi Sultanul Ilmi wal Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu pemilik yang memimpin Ar-Ribat, luar biasa. Ada lagi di sana yang saat itu lingsir dan masih hidup sampai sekarang, Habib Abu Bakar Al-Adni, itu mufakkirul Islam. Sekarang punya pondok pesantren, universitas namanya Al-Wasatiyah di Husaisah tempatnya, di dekat makamnya Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa Al-Muhajir, antara Siun dengan Tahrim. Ada lagi kakaknya Al-Habib Umar, namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mashhur Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, dan banyak lain lagi. Dan yang sangat membuat kota Tarim itu menjadi hidup, bersinar terang, tanpa beliau kayaknya layu, itulah Al-Habib Umar. Itulah Al-Habib Umar, masya Allah. Kalau beliau pidato, majelis taklimnya di depan pasar, Jalsatul Isnain, di pasar kita ngaji, di tengah-tengah keramaian kita ngaji, terkadang di depan kuburan kita ngaji, terkadang di padang pasir kita ngaji, di mana-mana dipakai untuk mengaji. Hidup bergerak dakwah di sana. Islam itu bergerak dengan Al-Habib Umar. Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umurnya. Mudah-mudahan beliau panjang umurnya. Mudah-mudahan beliau panjang umurnya, disehatkan badannya, dijaga, dipelihara oleh Allah SWT bersama seluruh para habaib yang ada di sana, keluarganya, anak-anaknya, kemudian murid-muridnya, seluruhnya tanpa kecuali. Dan mudah-mudahan kita dapat berkahnya, amin. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, amin. Saya bercita-cita mudah-mudahan beliau bisa datang ke Anjani, amin. Mudah-mudahan beliau ada nasib datang ke Anjani, dan mudah-mudahan beliau bisa datang ke rumah saya. Allahu Akbar. Sudah, setelah itu saya mati juga nggak apa-apa. Sudah, kepuasan batin itu sudah terlaksana. Masya Allah, alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi kita berada di majelis maulid. Saya ingin berlama-lama di sini, tetapi mohon maaf, istri saya baru melahirkan. Dia melahirkan karena saya, perbuatan saya harus tanggung jawab. Dia berikan segala-galanya, ya Allah. Kasihan, apalagi kalau tadi malam itu teker itu gede banget bunyi, kayak gempa. Malam rumah saya itu ada 5 lantai, bintang 5 hotelnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sombong. La ilaha illallah, Allah akbar. Masya Allah kan, wa man lam yasha' la yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, dia baru melahirkan. Jadi kasihan, nanti bangun anaknya, siapa yang pegangin giliran? Belum lagi kalau kita pingin pegang anaknya. Nah, Masya Allah, kami Masya Allah gendong itu, namanya Aisyah namanya, Masya Allah. Aisyah, Masya Allah. Aisyah, ayo selamatan. Innal habiban Dura'batin wa duwafa wa dhikruhu bihi shifa idha tamada bil ilal. Wahai Nabi, kami izinkanlah untuk bertemu. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu, walau hanya dalam mimpi. Ku
berharap memandangmu. Mudah-mudahan malam ini, amin. Mudah-mudahan malam ini, amin. Mudah-mudahan malam ini, amin. Mudah-mudahan mata kita terhormat malam ini melihat baginda Rasulullah, amin. Dan pertama yang kita harus rasakan, ini rahasia. Pertama yang dirasakan bagi orang yang mampu melihat Rasulullah malam ini dan malam kapan saja, ketenangan batin. Itu yang diperoleh, ketenangan batin. Tenang dunia, barzah tenang, akhirat pun dapat syafaat. Amin. Amin. Mudah-mudahan malam ini kita dianugerahi oleh Allah bertemu dengan Rasulullah. Memandang wajahnya yang gagah ganteng, yang indah, bagaikan purnama. Amin ya rabbal alamin. Maka selamat kepada Bapak Tuan Guru Zainal yang menjadi sahibul makan, sahibul bait. Juga anak-anak santri Ma'had apa ini, Mahadah juga ikut. Masya Allah, mudah-mudahan tumbuh dalam jiwa kalian yang kuat benar-benar untuk cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lupa ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada seluruh keturunan baginda Rasulullah yang hadir buat kita malam ini. Mudah-mudahan dengan kita lihat wajahnya, kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati beliau, kita sayangi, cintai beliau karena kecintaan Rasulullah keluarganya. Ahlu baiti kas-safinah, faman rakiba naja wa illa gharik. Keluargaku bagaikan perahu, siapa yang naik mencintainya, mengikutinya, maka dia selamat, kalau tidak tenggelam untuk selamat. Hidup Muhammad! Hidup Muhammad! Hidup Muhammad! Sallu ala Muhammad! Sallu ala Muhammad! Sallu ala Muhammad! Takbir! 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 Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.